Yang kita perlu edukasi adalah bagaimana masyarakat itu yang berpikir konspirasi. Ayolah, mari kita sadar bahwa ini bukan konspirasi, ini virus ini ada nyata. Ya, kemudian bagaimana Anda tidak tertular, ya, jangan merasa Anda merasa kebal, ya. Nah, dokter, berkaitan dengan penyebaran tadi, maksudnya bertahan lamanya virus ini. Kita dengar berita-berita juga dari, atau laporan juga, realita juga dokter, bahwa sebenarnya banyak dari nakes-nakes sendiri itu ternyata yang tertular COVID ini, itu dari yang ruangan isolasi non-COVID dokter. Maksudnya bukan dari ruangan isolasinya justru. Nah ini menarik dokter, maksudnya apa yang terjadi? Apakah memang masyarakat kita yang ternyata tidak jujur atau masih bandel dalam tanda kutip gitu dokter? Jadi banyak laporan yang menyebutkan, ada beberapa yang menyebutkan bahwa nakes itu juga bukan orang yang punya kekebalan. Dokter, perawat, tenaga kesehatan itu bukan super. Manusia juga dokter. Manusia juga. Kalau merasa terus tidak menggunakan masker, ya itu merasa saya dokter terus saya sudah nggak sama pakai masker lah. Salah itu. Ya. Yang tenaga kesehatannya seperti itu, apalagi yang masyarakat. Ya. Lebih-lebih seperti itu, ya. Yang tenaga kesehatan mengetahui tentang kesehatan, hygiene bagaimana, ya, apalagi masyarakat yang sifatnya harus mengikuti protokol tersebut. Dan memang laporan-laporan itu menyebutkan ada beberapa tertular itu di luar pelayanan COVID. Bisa jadi di ruangan pelayanan itu menggunakan hazmat tapi di level 3 lengkap, ya, pakai baju astronot istilahnya, awam itu lengkap, itu sawah sudah sangat minimal untuk tertular, ya. Tapi bisa jadi waktu keluar lupa jajan di depan rumah sakit, ya, lupa tuh duduk bersama dengan teman, makan, ya, makan bersama, buka masker, ya, makan bersama, ya, mungkin buka puasa atau apa hidangan atau makan apa gitu bersama belum boleh, saat ini belum boleh, gitu. Jadi belum disarankan. Dan yang saat ini sedang marak itu adalah kasus reinfeksi. Jadi dulu pernah kena, sembuh, dibuktikan swabnya, zaman dulu kan swab negatif 2 kali negatif, sembuh udah lama, periode tertentu 14 hari mungkin sudah melakukan isolasi, sembuh, kemudian sudah bekerja, entah lupa, entahkah teledor, tidak menggunakan masker, terinfeksi lagi. Dan itu durasinya ada macam-macam, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada 5 bulan, itu terinfeksi lagi. Dan kita lihat dulu, kita masih baca referensi saja di luar negeri. Ada orang dari Hong Kong yang kasus pertama. Di sini ada. Masya Allah. Ada. Beberapa, bukan hanya di rumah sakit, di beberapa tempat lain juga seperti itu. Dengan manifestasi gejala yang sama, dok? Variatif. Oh, tidak sama dengan variatif. Yang dulu dia. Ada dulu yang bergejala ringan atau dulu OTG tanpa gejala. Saat ini bergejala. Atau dulu bergejala, saat ini tidak bergejala. Variatif. Hasil swabnya positif? Positif. Swabnya positif. Jadi kita berpikir, virus ini sebenarnya protektifnya berapa lama sih? Nanti kaitannya dengan vaksin tuh. Kalau vaksin orang ini diberikan berapa kali booster, booster. Jadi kita belum tahu ini. Seorang yang nanti sudah belum kena COVID dikasih vaksin, apakah vaksin ini protektif sampai durasi tertentu, ataukah justru hanya pendek perlu booster ulang, kita ya alam belum tahu ini. Banyak yang harus kita kaji. Nah itu kan ini berarti balik lagi ke stigma masyarakat. Ketika masyarakat itu dibilang Anda reinfeksi, itu pasti kan ada yang ngerasa tidak terima. Loh, kemarin sudah sembuh kok bilangnya. Nah itu akhirnya nanti timbul marah-marah. Karena begini dokter, maksudnya kita lihat juga aja masyarakat yang masih dalam tanda kutip mereka masih bisa bilang aman lah, intinya. Maksudnya kita belum tahu mereka infeksi apa tidak. Itu saja disuruh pakai masker aja marah-marah dokter. Nah, ini apa pesan dokter buat masyarakat yang apalagi sekarang dokter sampaikan ada kasus reinfeksi. Seandainya kan nanti mereka dari sudah pernah sakit misalkan, qadarullah, terus kemudian sakit lagi, apa pesan dokter? Maksudnya apakah ada perasaan tidak terima masih? Itu bagaimana dokter? Monggo. Ya, baik. Jadi masyarakat itu ada yang menganggap ini konspirasi karena bisa jadi mereka tidak melihat langsung. Iya, dok. Beberapa yang dulu menganggap konspirasi, terus kemudian setelah keluarganya itu ada yang sakit, ya. Mereka baru sadar, oh iya, ternyata virus ini bukan konspirasi, virus ini ada, nyata, seperti itu. Virus ini
tidak kasat mata 0,1 mikron. Orang tidak percaya ini ada virus tidak kasat mata. Jadi bisa jadi mereka tidak yakin, tidak percaya. Setelah mungkin dia melihat langsung, kita di sini di rumah sakit percaya karena kita melihat langsung bahwa ada pasien yang sakit, pemeriksaan hasil swabnya positif COVID. Kita yakin bahwa ini pasien dengan sakit COVID. Kita tidak bilang konspirasi. Nah, yang kita perlu edukasi adalah bagaimana masyarakat itu yang berpikir konspirasi. Ayolah, mari kita sadar bahwa ini bukan konspirasi. Ini virus ini ada nyata. Ya, kemudian bagaimana Anda tidak tertular? Ya, jangan merasa Anda merasa kebal. Ya, saya aja sebagai tenaga kesehatan, saya bukan bilang saya tenaga kesehatan garda terdepan, bukan. Saya bilang saya tenaga kesehatan garda terbelakang. Karena apa? Kalau masyarakat tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa protektif, tidak masuk virus ke dalam tubuhnya, artinya mereka tidak bisa menjadi garda terdepan dirinya sendiri, tidak melakukan protokol, itu sudah bagian upaya mereka untuk menjaga diri sendiri. Sebagai garda terdepan tidak bisa melindungi. Kemudian virus masuk ke tubuh, imunitas tidak bisa menjaga, garda di dalam tubuh tidak menjaga. Terpaksalah virus ini harus menggiring seseorang datang ketemu kami di garda terbelakang. Jadi saya bilang, saya menyatakan bahwa saya bukan garda terdepan, saya garda terbelakang. Apabila mereka tidak bisa melindungi, problem COVID ini adalah problem yang ada di hulu, di luar di masyarakat. Rumah sakit adalah problem hilir kiriman. Apabila problem di hulu selesai, protokol kesehatan dilakukan, virus ini akan mati pada orang-orang yang imunitasnya kuat. Atau sebaliknya, virus ini mati bersama dengan orang yang sakit berat dan meninggal. Ya. Bagaimana kita memutus mata rantai ini adalah dengan orang yang terinfeksi COVID, baik bergejala tidak bergejala, tidak menularkan kepada orang lain. Ya, tentu saja dengan protokol. Kalau sampai mereka terinfeksi, jangan sampai menularkan ke orang lain. Ya. Kalaupun mereka terinfeksi, disembuhkan sampai virusnya mati, tidak bergeser kepada orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, terus kalau misalkan seandainya dok, kemudian ditemukan bahwa biasanya responnya bagaimana dok? Misalkan yang pasien-pasien yang kemudian dinyatakan reinfeksi gitu, apakah pasiennya tetap tidak terima atau malah ya seperti dokter tahu di berita-berita menganggap bahwa rumah sakit mungkin ngakal-ngakali atau bagaimana, itu bagaimana dokter? Ya, karena memang diedukasi gitu. Betul, edukasi yang pengetahuan ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa reinfeksi bisa terjadi. Ya. Virus ini mungkin berbeda dengan virus campak. Kalau seorang sudah kena sekali campak, dia punya kekebalan dalam waktu durasi yang lebih lama. Mungkin seumur hidup dia tidak kena campak lagi. Tapi virus ini berbeda. Manusia memori tubuh imunitasnya mungkin hanya bertahan beberapa waktu saja. Ya, mungkin bisa dibuktikan dengan tes rapid imunoglobulin G-nya masih positif setelah terinfeksi COVID, IgM-nya sudah non reaktif, tetapi IgG-nya masih reaktif. Itu masih punya kekebalan. Pada suatu saat IgG-nya hilang, ya bisa jadi seseorang tersebut potensi tertular lagi. Bukan berarti seorang yang sudah terinfeksi sembuh, mas, oh saya sudah punya imunitas, saya kuat wis. Akhirnya takabur jadinya. Ya, takabur enggak pakai masker gitu ya. Iya, dok. Bahkan mungkin menjadi agen perubahan, bukan tidak menggunakan masker. Nah, itu berbahaya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Kalau bersangkutan reinfeksi tertular lagi, bisa jadi sumber infeksi di keluarganya. Apakah pasien-pasien yang reinfeksi itu pengobatannya jauh lebih berat daripada yang dulu infeksi? Maksudnya variatif. Jadi variatif. Itu. Ada yang jadi lebih berat, ada yang tanpa gejala, ada yang sama antara gejala yang pertama dengan reinfeksi, variatif sekali.